Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih dari Ciledug. Kenapa Pak? Oh ya Buya, ketemu lagi kita Buya di kajian talim. Mau bertanya mengenai ini Buya, Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi saya dari Afan kebayaran nama Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian di titik mana Allah itu murka pada seorang hamba? Itu aja. Saya minta penjelasan dari Buya Ar-Razi Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen cepet ketemu Allah nih kayaknya. Apaan sih? Allah itu murka kepada hamba, padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Allah itu murka cuma satu aja Pak. Al-kibriya uridai. Kesombongan, merasa besar, merasa berilmu, merasa mulia, itu adalah ridai, itu adalah perhiasanku. Rida, ini rida. Ulama dulu pakai ini itu seakan-akan wajib, seakan bukan wajib. Secara uruf, kalau nggak pakai ini kayak taklim nggak pakai kopiah gitu. Ustadz kalau taklim nggak kopiah gimana? Saya sebenarnya kan malas pakai kopiah, garu kepala, ada kotombenya hidup kan. Tapi karena ngormatin bapak ibu ini saya pakai kopiah. Senangnya sebenarnya nggak pakai kopiah, nyamannya. Tapi ulama kita dulu kalau talim pakai ini. Hatta Sayyidina Ali dia tanggalkan ridanya dan dia mengatakan Nabi wafat, saya tidak akan menggunakan rida sampai selesai mengumpulkan Quran kecuali hari Jumat, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat beliau pakai ini. Kan dulu waktu salah satu guru saya setiap Jumatan selalu pakai ini, tapi di akhir hayatnya karena Ciputat mulai gerah, beliau udah jarang pakai ini. Kita malu juga pakai itu. Tapi aslinya pakai ini. Akhirnya kita setiap kali sholat pakai terus. Tapi jangan taruh di tempat sejadah Pak. Bukan begitu. Ini pakaian badan, pakaian di sini. Maka saya menyarankan kalau kajian hikam silakan ya dibeli, ya dipakai di sini. Ya siapa tahu nanti jadi kayak anak panti kan. Semua yang ngaji pakai ini. Bukan Pak, ini serius. Ini sunnah. Ya, sunnah adab. Ya. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah perhiasannya Allah? Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrah, kekuasaan, kemampuan. Hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan, baik dia umara ataupun ulama. Jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu, tapi Allah lah yang mau nitipkan itu semua. Pimpinan pesantren, hati-hati. Pimpinan thariqah, pimpinan majelis. Kudrat iradat yang Allah berikan itu, termasuk kepada wali. Wali doa tembus, berarti dia fana dalam kudrat iradat Allah. Karena orang yang asik dengan 2 nama ini, doanya akan makbul. Ini rahasia para ulama kenapa doanya makbul, karena dia mengerti kudrat dan iradat. Ya, ini saya dapat kisah dari murid-murid Aba Gurus Kumpul. Aba Gurus Kumpul itu hobi nembak Pak. Hobi nembak, sampingnya tentara. Mau nembak burung, tentaranya suruh nembak, nggak kena, nggak mati dong. Nah, beliau nembak, kena, mati. Ditanya sama si tentara ini, rahasianya apa Abah Guru? Jawaban beliau, ente lihat dulu dia kapan dia lupa mengingat Allah. Kan bingung itu tuh. Kapan sih burung lupa mengingat Allah? Itu masyhur di kalangan murid-murid beliau tentang itu. Nah itu kasyafnya beliau tuh. Tahu dia kapan si burung lupa ingat Allah. Karena memang rumusnya binatang itu dia tidak dicabut nyawanya kecuali dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena nggak kena sebenarnya nunggu aja tuh udah lupa atau belum. Kira-kira seperti itu. Kudrat iradat saya, ilmu yang saya dapat, itu kan ilmunya Allah semua. Bapak nih sukses, ilmu apa aja loh Pak ya, bukan ilmu agama aja. Ilmu ngurus sesuatu,
lawyer dengan ilmu pengacaranya, ilmu hukumnya, ya, hakim dengan ilmu kehakimannya, pemerintah dengan ilmu politiknya, semuanya. Ulama dengan ilmu keagamaannya sama aja. Nah, ini contoh saya merasa saya yang berilmu. Kalau nggak sama gue nggak jadi. Tuh dulu murid gue tuh, kalau nggak sama gue nggak jadi dia tuh. Ya kalau ada yang begitu Pak, lewat sudah. Itu bukan ilmu dia. Dan dia bukanlah orang yang membuat si murid jadi. Apa buktinya? Saya punya murid di satu kelas. Dari 40 murid, kenapa cuma 5 orang yang jadi? Padahal jamnya sama, tempatnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, ocehannya sama, tugasnya sama, ujiannya sama. Karena memang Allah pilih, ini Allah kasih, ini Allah nggak Allah kasih. Gitu ya? Maka caranya supaya tidak dimurkai Allah, jangan anggap yang 7 itu Allah pinjamkan kepada kita. Ya, ilmu hayat, hidup, sama, memandang, mendengar, berkalam. Semua itu pinjaman dari Allah. Inilah yang disebut amanah. Jadi apakah yang diamanahkan Allah? Inilah perhiasan-perhiasannya. Jangan pernah merasa ini milik kita. Siapa yang mengakuisisi milik Allah, maka Allah murka kepadanya. Dulu iblis Azazil ingin mengakuisisi kolbu manusia. Kolbu itu kan tempat Allah memandang. Yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbu. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ma'rifatnya, Allah bersemayam ke dalam kolbu hamba. Bukan berarti Allah menempati kolbu, bukan, bersemayam di situ, istiwa, memandang dengan rahmatnya, meliputinya. Kan istiwa artinya, bersemayam itu artinya meliputi. Dan kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Maka disebutlah kolbu itu arsullah. Kolbu itu seperti aras pada langit bumi. Tapi kolbu bukan aras, ingat, kolbu bukan aras. Ketika syaitan, iblis mengatakan, ya Rabb, izinkan aku menguasai kolbu Bani Adam walaupun sesaat. Itu dia mau akuisisi kolbu manusia, nggak diizinkan. Inilah asbabul wurudnya. Kenapa kemudian iblis hanya diizinkan mengalir di semua darah. Inna syaitan yajri majrad dam. Tahu hadisnya? Sesungguhnya syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu. Dia cuma bisa ngirim pesan was-was. Makanya orang kalau was-was jantungnya berdebar, nggak nyaman aja. Nah, kalau itu terjadi, baca ta'awuz lalu syahadat. Nih, ingat-ingat, pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang memberi was-was. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hafal, baca surah Al-Hadid ayat 3 7 kali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Pahami maknanya. Dialah yang maha awal, semuanya bersumber darinya. Dialah yang akhir, semuanya abadi. Semua yang dari Allah abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Ya. Dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Hatta was-was ini Allah sudah tahu. Baru kita kemudian Fatihah, tawassul kepada Rasulullah SAW, lalu kita bersolawat. Insya Allah was-wasnya hilang. Di bawah zikir, lalu zikir di kolbunya. Zikir apa yang antum tahu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakin la ilaha illallahnya. Insya Allah dalam hitungan detik was-was akan hilang. Perasaan gak nyamannya langsung gak hilang. Insya Allah ya. Ada lagi?